Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melgi dengan NIM E1C022088 dari kelas 6C. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 2 mengenai referensi dan inferensi. Nah, langsung saja yang pertama yaitu mengenai referensi. Menurut KBBI sendiri, referensi merupakan suatu sumber acuan atau rujukan. Nah, sedangkan menurut para ahli yaitu Yul menyebutkan referensi adalah sebagai suatu tindakan di mana seorang penutur atau penulis menggunakan bentuk linguistik untuk memungkinkan seorang pendengar atau pembaca tersebut mengenali sesuatu. Nah, referensi ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu referensi berdasarkan tempat acuannya, dan yang kedua yaitu referensi berdasarkan tipe satuan linguistik. Nah, langsung saja yang pertama yaitu referensi berdasarkan tempat acuannya ada dua, yaitu ada endopora dan exopora. Nah, yang pertama yaitu endopora. Endopora ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada anapora dan katapora. Nah, anapora sendiri yaitu merupakan kata yang telah dinyatakan sebelumnya, dapat berupa kata ganti persona atau kata ganti orang, konjungsi keterangan waktu, alat, dan acara. Contohnya di sini adalah Rania adalah seorang pemain biola yang handal. Dia sering diundang ke berbagai acara-acara musik. Nah, kata dia pada kalimat tadi merujuk kepada Rania, yang dimana kata Rania tadi telah dinyatakan pada kalimat sebelumnya. Nah, selanjutnya ada kata pora. Kata pora ini merupakan kata yang merujuk dengan antisiden yang berada di belakangnya. Contohnya di sini yaitu setelah dia masuk, Tony langsung memeluk adiknya. Nah, kata dia pada kalimat tadi itu merujuk kepada Tony karena berada di belakangnya. Selanjutnya ada exopora. Exopora ini adalah acuannya berada di luar tuturan percakapan atau berada di luar teks. Contohnya di sini yaitu mobil saya kehabisan bensin. Dia yang mengisinya. Nah, katanya yang merujuk pada luar teks kita tidak mengetahui siapanya yang dimaksudkan pada kalimat itu, karena pada kalimat sebelumnya ataupun kalimat di belakangnya tidak disebutkan siapanya yang dimaksudkan tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke referensi berdasarkan tipe satuan lingual. Menurut Haliday dan Hasan menjelaskan bahwa membagi referensi menjadi tiga. Yang pertama ada referensi personal, yang dimana referensi persona ini mencakup ketiga kelas kata ganti diri, yaitu kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Nah, yang pertama yaitu persona pertama. Persona pertama seperti kata saya, aku, dan kau. Nah, contohnya yaitu ketika saya mengatakan kado buat adik, aku buat semenarik mungkin. Nah, kata aku tadi sudah menjelaskan atau menunjukkan bahwa menggunakan kata ganti orang pertama atau menggunakan persona pertama. Nah, yang kedua yaitu persona kedua. Persona kedua ini mempunyai wujud yaitu engkau, kamu, Anda, dikau, kau, dan mu. Nah, contohnya di sini adalah engkau bagikan matahari di hatiku. Nah, kata engkau sudah menjelaskan bahwa itu merupakan kata ganti persona kedua atau kata ganti orang kedua. Nah, yang ketiga yaitu persona ketiga, yang dimana persona ketiga ini
tunggal seperti ia, dia, nya, dan beliau. Adapun persona jamaknya yaitu mereka. Contohnya di sini yaitu mereka semua yang berada di dalam kelas ini merupakan mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kata mereka menjelaskan bahwa itu adalah kata ganti persona ketiga atau kata ganti orang ketiga. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada referensi demonstratif. Nah, menurut Sumarlam sendiri, kata referensi demonstratif ini dibagi menjadi dua, yaitu pronomina demonstratif waktu atau temporal, dan yang kedua yaitu pronomina tempat, yaitu lokasional. Yang pertama yaitu pronomina demonstratif waktu. Ada yang mengacu pada waktu kini seperti kini dan sekarang, dan mengacu pada masa lampau yaitu seperti kemarin, dahulu, dan waktu yang akan datang seperti kata besok, lusa, kata yang pokok yang menjelaskan waktu yang akan datang. Nah, yang terakhir yaitu ada waktu netral seperti pagi, siang, sore, malam, itu merupakan demonstratif waktu yang netral. Nah, yang kedua ada pronomina demonstratif tempat. Ada yang mengacu pada tempat atau lokasi yang dekat dengan pembicara seperti kata sini, ini, dan agak jauh dari pembicara seperti kata situ, itu, dan jauh dari pembicara seperti kata sana, dan menunjuk tempat secara eksplisit seperti kata Jakarta, Yogyakarta, Surakarta, Lombok. Selanjutnya ada referensi komparatif. Nah, referensi komparatif ini mengacu pada suatu perbandingan, ialah salah satu jenis kohesi gramatikal yang bersifat membandingkan dua hal atau lebih yang mempunyai kemiripan atau kesamaan dari segi bentuk atau wujudnya, sikap, sifat, watak, perilaku, dan sebagainya. Nah, kata-kata yang bisa digunakan untuk membandingkannya misalnya kata seperti, bagai, bagaikan, laksana, sama dengan, tidak berbeda dengan, persis seperti, dan persis sama dengan. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai inferensi. Menurut KBBI, arti kata inferensi adalah simpulan. Inferensi adalah memuat simpulan berdasarkan ungkapan, berdasarkan konteks penggunaannya. Nah, dalam membuat inferensi perlu dipertimbangkan implikaturnya. Apa sih implikatur? Nah, implikatur sendiri adalah makna tidak langsung atau makna tersirat yang ditimbulkan oleh apa yang terkatakan untuk menarik sebuah kesimpulan. Nah, jenis-jenis inferensi ini ada dua. Yang pertama ada inferensi langsung dan inferensi tidak langsung. Yang pertama, inferensi tidak langsung. Inferensi yang kesimpulannya ditarik dari hanya satu premis saja. Konklusi yang ditarik tidak boleh lebih luas dari premisnya. Contohnya, Bu, besok temanku berulang tahun. Saya diundang makan malam, tapi saya tidak punya baju baru. Kadonya juga belum ada. Nah, tokoh aku pada kalimat tadi itu premisnya adalah kesimpulannya dia tidak akan datang pada acara ulang tahun tersebut karena memang tidak ada persiapan apapun dari kalimat tadi kalau dilihat dari kalimat tadi itu. Nah, selanjutnya ada inferensi tidak langsung. Inferensi tidak langsung ini adalah inferensi yang kesimpulannya ditarik dari dua atau lebih premis. Contohnya bagian A yaitu anak-anak begitu gembira ketika ibu memberikan bekal makanan gudeg. Yang kedua bagian B yaitu sayangnya gudegnya agak sedikit saya bawa. Nah, inferensi yang terkandung dalam dua kalimat tadi menjembatani
Yang menjembatani kedua ujaran tersebut yaitu bekal yang dibawa sama-sama gudeg. Nah, mungkin hanya itu penjelasan mengenai materi inferensi dan referensi yang dapat saya jelaskan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.